siang, Bu. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktek coaching super akademik bersama Ibu ya. Ya, Bu. Pada kegiatan kali ini, Bu, saya akan melakukan tahap awal supervisi akademik, yaitu pra-observasi. Berikut ini adalah kegiatan pra-observasi yang akan saya lakukan. Siang, Bu. Selamat siang, Bu. Bu Widya, bolehkah saya minta waktu Ibu sebentar, Bu? Ibu lagi sibuk? Oh iya, Bu. Sepertinya saya tidak sibuk, Bu. Baik, Bu. Saya akan melakukan kegiatan pra-observasi seperti yang sudah saya sampaikan kepada Bu Widya kemarin. Bahwasanya saya akan melakukan supervisi akademik di kelas Ibu. Tujuan supervisi akademik ini, Bu, untuk membantu Ibu Widya dalam mengembangkan dan meningkatkan kompetensi Ibu sebagai guru. Jadi, kita akan mengobrol santai dari kegiatan ini, Bu. Kita akan melihat sejauh mana kesiapan Ibu Widya dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, Bu Widya, dari obrolan kita ini, apa yang Ibu harapkan? Dari kegiatan ini saya berharap, Bu, saya dapat mengembangkan kompetensi saya sebagai guru, khususnya dalam kegiatan pembelajaran, Bu. Baik, Bu. Semoga saya dapat membantu Ibu ya. Kalau boleh tahu, Bu, besok Ibu akan memberikan materi apa, Bu? Besok saya akan memberikan materi tentang budidaya bunga kertas, Bu. Oh iya ya. Jadi apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Adapun tujuan pembelajaran mencapai di sistem produksi tanaman pangan berdasarkan daya dukung yang dimiliki oleh daerah setempat. Jadi ini, Bu, bisa seperti tanaman hias, ya, Bu. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, apa saja persiapan yang sudah Ibu persiapkan, Bu? Saya sudah menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu, seperti modul, media pembelajaran, dan evaluasinya, Bu. Oke, sudah lengkap sekali ya, Bu, perangkat yang Ibu siapkan. Nah, terkait dengan hal itu, Bu, apa kesulitan ataupun hambatan Ibu dalam menyampaikan materi pembelajaran besok, Bu? Jadi, Bu, di dalam satu kelas itu kan kemampuan siswa berbeda-beda. Ada yang gampang sekali menangkap materi pembelajaran, tapi ada juga, Bu, yang sulit dalam menangkap materi. Terkait dengan itu, apakah strategi yang akan Ibu lakukan dalam mengatasi kesulitan tersebut, Bu? Saya akan menggunakan media pembelajaran yang beragam untuk memfasilitasi kebutuhan belajar siswa yang beragam. Berarti Bu Widya sudah sangat mempersiapkan media pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan siswa ya. Bagus sekali, Bu. Dari sini sudah kelihatan bahwa Ibu sudah menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi ya, Bu ya. Nah, dari persiapan Ibu, apakah masih ada yang kurang, Bu? Ya, Bu, masih, yaitu mengenai media pembelajaran yang saya buat masih dalam proses, Bu, jadi belum selesai. Ya. Jadi untuk menyelesaikan media pembelajarannya itu, Bu, bantuan dari siapa yang Ibu harapkan? Saya akan meminta bantuan dari rekan guru, Bu, atau mungkin Ibu Nora bisa membantu saya. Insya Allah ya, Bu ya, saya akan membantu. Terima kasih. Pesan Ibu berarti Ibu ingin mengembangkan kompetensi profesional, sosial, dan kepribadian ya, Bu ya. Nah, strategi apa yang Ibu akan lakukan dalam mengembangkan kompetensi Ibu itu? Saya akan menyiapkan perangkat pembelajaran, Bu, yang lebih lengkap, yang tentunya berpihak kepada murid, seperti modul yang memuat pembelajaran berdiferensiasi dan PSE, media pembelajaran yang menarik dan menyenangkan, Bu, di kelas. Bagus sekali ya, Bu. Insya Allah saya akan membantu Ibu dalam mengembangkan kompetensi yang ingin Ibu capai dalam kegiatan observasi nanti. Insya Allah setelah kegiatan observasi nanti
kita akan ngobrol lagi ya Bu tentang apa yang belum dan sudah terlaksana. Rencana pengembangan diri Ibu Widya ini kira-kira besok sudah bisa lah ya kita mulai ya Bu ya. Bu, mudah-mudahan bisa. Iya, baiklah ya Bu ya. Terima kasih. Semoga besok semuanya berjalan tanpa ada hambatan ya Bu ya. Amin, terima kasih Bu. Baiklah, demikianlah kegiatan coaching supervisi di tahap pra-observasi bersama rekan sejawat saya, Ibu Widya Elmaya Siregar, guru bidang studi prakarya. Tetap semangat ya Bu. Ya Bu, terima Terima kasih Bu. kabarnya? Baik, Bu. Ya, sebelum memulai pembelajaran, coba lihat dulu di bawahmu ada nggak sampah? Udah bersih? Jadi kita mau berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Silakan ke depan. Sebelum kita belajar, alangkah sebaiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut dan agama kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Beri salam. Ya, selamat pagi semuanya. Ibu absen ya. Ade Aulia, Aditya, Ada Bu. Aira, Bu. Aisyah. Jadi sebelum memulai materi, tujuan pembelajaran kita pada saat ini adalah di mana kita membahas budidaya tanaman hias, maka diharapkan kepada semua peserta didik mampu memahami dan menguraikan bagaimana nantinya tanaman tersebut sehingga dia mulai dari awal pembibitan kemudian masuk dengan sampai dia menghasilkan itu nanti dia akan bisa dimanfaatkan oleh manusia terutama seperti kita ya. Jadi untuk itu diharapkan agar semua peserta didik mampu memahami dalam proses bagaimana pembuatan budidaya tanaman hias. Adapun tanaman hias yang kita pilih pada saat ini adalah tentang bunga kertas ya. Tanaman hias yang kita pilih itu bunga kertas. Kenapa saya pilih bunga kertas? Karena memang daerah kita ini adalah daerah panas ya, tropis. Jadi bunga kertas itu memang tumbuh hidup di tempat yang cuaca panas maupun dingin kan gitu. Jadi kita lihat situasinya. Nah, untuk itu selanjutnya kita lihat apa aja itu tentang budidaya. Sama-sama disimak ya. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Fajria di Mapel KWO. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas suatu pokok bahasan yang baru, yaitu tentang usaha budidaya ikan konsumsi, di mana pada pertemuan kali ini kita hanya membahas secara spesifik tentang perencanaan. Dan kali ini kita hanya akan membahas secara spesifik tentang perencanaan dan juga sedikit bagian produksi dari usaha budidaya tanaman pangan. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke materi berikut ini. Yuk, langsung saja, jangan di-skip ya. Pertama-tama kita bahas dulu ya apa itu budidaya dan juga tanaman pangan. Budidaya berasal dari kata cultivation yang berarti menambah, menumbuhkan, mewujudkan benda atau makhluk agar lebih besar atau tumbuh dan juga berkembang atau banyak. Sedangkan tanaman pangan adalah tanaman yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia yang bersumber dari hayati dan air. Jadi tanaman pangan ini memang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan pangan manusia ya. Pangan itu dibagi menjadi dua, ada tanaman semusim dan juga tanaman tahunan. Tanaman semusim adalah tanaman yang dipanen dalam
satu musim tanam. Biasanya umurnya 3-4 bulan atau 6 Jadi udah ditampilkan tadi apa itu budidaya pangan. Ada yang tahu tentang budidaya? Ya. Kalau dia tanaman semusim apa? Si padi dan jagung. Terus kalau dia tahunan, durian, terus buah-buahan. ya seperti rambutan juga ya, kemudian mangga gitu ya. Jadi banyaklah jenis buah-buahan. Selanjutnya, berdasarkan umur tadi sudah. Selanjutnya ini ada beberapa tadi dibagi atas jenis tanaman pangannya. Ada umbi-umbian, kemudian serealia, kacang-kacangan. Kalau dia umbi-umbian apa itu? Kalau dia serealia? Kalau dia kacang-kacangan? Ya, jadi untuk itu tadi materinya sudah disampaikan melalui video. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Jadi tugas kelompok kita adalah menentukan tanaman apa yang mau kalian buat, kalian tanam, itu nanti kita tanam di tanaman kita. Ada bisa seperti kangkung, kemudian apa lagi? Sayuran, ayam, sawi, apa lagi? Apa? Apa? Ayo buat suaranya. Ada? 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 Bisa juga nanam cabai ya. Kita lihat situasi kondisinya ya kan, karena alam kita sangat panas pada saat ini cuacanya ya. Jadi memang kita yang cocok dan tahan ketika cuaca panas dan hujan kan gitu. Jadi kangkung tumbuh nggak ya? Tumbuh. Sebenarnya sih tumbuh. Yang penting dia harus disiram setiap hari pada pagi hari. Kemudian dirawat, dipupuk kan gitu. Jadi biar dia berkembang dengan maksimal. Nah, ibu bagi kelompok sudah siap dalam menggambar kelompok ini untuk menanam kangkung. Jadi gambarkan dulu. Kemudian kelompok ini menggambar, bayangkan dulu kita bilang ini cabai. Kemudian kelompok ini menggambar tanaman terong. Jadi dia selain dia manfaat dari taman kita yang kecil, kita manfaatkan juga. Jadi kalau dia seperti terong bisa dibuat di mana tempatnya nak? Di polybag. Jadi nanti kita rencananya enggak membeli ya, kita manfaatkan dari barang bekas. Apa itu? Plastik. Plastik apa? Hah? Buat botol plastik. Kalau dia nanam terong harus bisa. Apa yang cocok? Yang berbekas, yang berbukti. Tugas kelompok itu mau kamu kerjakan sekarang, kemudian dipresentasikan ke depan. Silakan dikerjakan. Ini tadi tanaman kangkung, ini bayam, ini cabai, ini terong. Ayo gambarkan. Kemudian nanti presentasikan di depan apa manfaat dari tanaman itu. Dede siap, ayo kelompok satunya siap. Ayo silakan ke depan. Aja 2 orang boleh. Silakan ke depan. Kami dari kelompok 1 akan
akan mempresentasikan tentang kampung. Kenapa kami memilih kampung? Karena kampung itu banyak sekali manfaatnya bagi kehidupan kita. Yang pertama adalah mengurangi kolesterol, mengobati penyakit kuning dan penyakit hati, mengatasi anemia, dan lain-lainnya. Kalian semua pada tahu kampung bagaimana kan? Tahu. Pernah makan? Pernah. Pernah nggak? Nah, Malang sayur kampung. Iya, jadi kampung itu memang makanan sehari-hari ya. Iya. Ya, itu gambaran Kurang lebih seperti itu. gitu ya. Kemudian ada lagi mau disampaikan? Sekian dari presentasi kami. Jika banyak yang kurang, mohon maaf. Ya, jadi kelompok 1 sudah siap, kelompok 2, 3, 4 belum? Belum. Jadi itu nanti dilanjutkan di rumah. Maka itu tugas untuk minggu depan pertemuan kedua. Bisa ya? Bisa. Kemudian sebelum ditutup ada yang mau bertanya? Atau disimpulkan dulu? Apa yang dibahas tadi dalam pertemuan ini? Ayo ketua, bilang aja. Berdiri, silakan berdiri. Silakan berdiri. Dari materi yang ada pada saat ini. tanaman musim contohnya itu padi atau jagung. Tanaman tahunan itu durian atau buah-buahan. Jenis tanaman pangan, umbi-umbian, misalnya ubi atau kentang. Kalau serealia, padi, jagung atau gandum. Kacang-kacangan, kacang tanah atau kacang hijau atau almond. Ya. Terima kasih buat ketua. Selanjutnya, selain tadi ada PR kita kelompok, untuk pertemuan selanjutnya di minggu depan kita bertemu di hari Kamis. Buka halaman 55 ya. Di situ nanti kalian baca, sehingga untuk pertemuan selanjutnya kita sudah ada gambaran tentang materi untuk minggu depan. Jadi demikianlah untuk pertemuan kita pada hari ini. Diucapkan terima kasih. Untuk itu ada ketua, silakan ke depan untuk doa penutup. Sebelum kita tutup, langsung kita baca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Salam. Ya, selamat pagi, siang. Silakan duduk nak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Amalia Nora Ara, SPD. Saya guru penggerak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Labuan Batu Utara. Di sini saya juga ditemani oleh rekan sejawat saya Ibu Widya Elmaya Siregar dan pengajar praktek saya Ibu Rahma. Oke, baiklah Bu Rid, selamat siang. Boleh saya minta waktunya Bu? Begini Bu, saya ingin melakukan percakapan pasca observasi setelah saya mengobservasi Ibu yang kemarin ya Bu. Baiklah Bu ya, kita mulai ya Bu. Bagaimana perasaan Ibu setelah saya observasi Bu? Ya, saya itu merasa senang karena sudah melakukan pembelajaran di kelas itu dengan semangat dan sesuai dengan kemampuan anak. Ya Bu ya. Oke Bu, kemudian
Kemudian apa hal-hal baik yang sudah Ibu lakukan? Adakah hal-hal lain yang perlu ditingkatkan ke depannya? Ya, jadi hal-hal baik itu begini, dalam pembelajaran di kelas itu sudah mengikuti pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sesuai fungsional. Tapi sebagian anak masih banyak yang kurang meminati dan menampakkan diri selama mereka dalam mengikuti pembelajaran. Jadi makanya perlu dibuat ini sehingga depannya anak itu jadi beragam, meskipun pembelajarannya beragam, semua anak mengikutinya. Gitu ya Bu ya. Kira-kira Bu, kalau posisi Ibu berada di skala antara 0 sampai dengan 10, kira-kira Ibu berada di posisi yang mana? Saya memilihnya antara 8 10. Oh, mudah-mudahan ya Bu ya. Mudah-mudahan kedepannya sampai ya Bu ya. Kemudian Bu, ide atau gagasan seperti apa ya yang ingin Ibu terapkan ke depannya? Ya, jadi idenya mengenai pembelajaran berdiferensiasi, saya mengcover bagaimana kemampuannya dalam memberi pembelajaran diferensiasi yang mereka hadapi secara jadi kan sesuai minat dan kemampuan mereka sehingga pembelajaran sehari-hari di sekolah di kelas mereka semangat gitu, jadi tidak ada lagi yang diam, tidak ada yang malas-malasan gitu. Kemudian juga menggunakan pembelajaran sesuai fungsional Bu agar meningkatkan kemampuan anak lebih baik lagi Bu. Jadi kita nggak hanya fokus belajar tapi juga ada kayak semacam sedikit tersebut mungkin ada juga kayak kemampuannya kita kayak mana biar anak itu semangat Ya, nanti perlu metode gitu lah ya Bu ya, biar anak menarik. Saya rasa cukup sekianlah wawancara kita hari ini ya Bu Widya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.